Pusaran angin puting beliung muncul dan terekam warga di langit desa Sedadi, Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah. Warga panik karena kemunculan pusaran angin puting beliung berbarengan dengan hujan deras disertai suara gemuruh. Bahkan akibat kejadian ini, benda berukuran besar dan berat yang berada di luar rumah porak-poranda. Sementara sebagian rumah warga jebol pada bagian dinding dan atap. Pemerintah desa juga sudah melaporkan kejadian ini ke pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Puluhan petugas segera diterjunkan guna membersihkan puluhan pohon tumbang dan menutup akses jalan. Sementara jalur listrik untuk sementara dipadamkan dahulu. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara iNews melaporkan. Seorang penerbang para layang tersangkut dan harus bergelantungan di atas pohon kihiang setinggi 20 meter lebih di kawasan Gunturan Hills, Grogol, Cilegon, Banten. Korban tersangkut usai melakukan pendaratan darurat akibat terhempas angin saat terbang menggunakan parasut. Peristiwa ini menjadi tontonan hingga harus dibantu warga serta petugas TNI dan Polri guna mengevakuasi korban dengan cara memanjat pohon. Belakangan diketahui penerbangan ini merupakan penerbangan uji coba mencari jalur baru. Namun ternyata angin menghempas dengan kecepatan di atas 16 km per jam hingga akhirnya tersangkut di atas pohon. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution iNews melaporkan. Seorang mak-mak terekam CCTV sengaja tidak melakukan pembayaran usai mengisi BBM di SPBU Jalan Baros, Kota Cimahi, Jawa Barat hingga viral. Sebelumnya, mak-mak yang membawa minibus datang dan meminta petugas mengisi BBM full tank jenis Pertalite. Total transaksi adalah Rp350.000. Usai mengisi BBM, sang mak-mak memilih melakukan pembayaran dengan transfer. Namun petugas tidak menyadari bahwa pembayaran yang akan dilakukan ternyata belum dilakukan. Akibatnya petugas harus mengganti kerugian sebesar Rp350.000. Petugas SPBU pun hanya berharap pelaku memiliki itikat baik untuk mendatangi SPBU dan membayar kewajibannya. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu iNews melaporkan. Video aksi mobil patroli polisi mengejar sebuah minibus viral di media sosial. Aksi kejar-kejaran itu terjadi di Jalan Pantura, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kota Tegal, tepatnya di depan SPBU Cabawan, Senin siang. Minibus sempat bermanuver memutar arah untuk menghindari kejaran polisi hingga melawan arus ke arah timur. Sementara mobil PJR mengejar dari jalur sebelahnya. Sejumlah warga berusaha menghadang mobil pelaku dan melempari balok kayu dan batu. Setelah dikejar mobil petugas, minibus terhenti di Jalingkut, Kota Tegal. Sedangkan pelaku kabur dengan menceburkan diri dan berenang ke sungai. Iya, sempat lawan arah, di sini udah ramai, Pak. Di sini udah ramai banget. Kalau warga yang menghalangi atau ngejar banyak nggak, Pak? Banyak, di sini udah ramai. Udah ramai banget. Saya juga, pagi juga banyak warga. Kenapa? Saya tanya, katanya ada mobil Granmor, taunya mobil tabrak lari. Sebenarnya dikejar oleh PJR dari tol Brebes, ya, dari tol Brebes kejar, nggak tahu apa sebabnya, dikarenakan menurut PJR bahwa pada saat mobil itu terparkir, pada saat dihampiri oleh PJR, ini langsung tancap gas, sehingga timbul kecurigaan, ini ada apa nih, kan gitu. Setelah dikejar memang sempat kejar-kejaran di Pantura, akhirnya berhenti karena memang barangkali jalan itu tidak bisa dilewati dan lari. Sampai sekarang kita belum tahu. Aparat Polres Tegal Kota masih menyelidiki kasus tersebut, termasuk meminta keterangan anggota PJR yang melakukan pengejaran. Sementara pelaku masih belum diketahui keberadaannya. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebuah tenda hajatan pernikahan berdiri menutupi badan jalan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Akibatnya sejumlah pengendara motor ini kesulitan untuk melintas hingga membuat berimbas kepada kemacetan. Para pengendara sepeda motor nekat menerobos ke dalam tenda hajatan pernikahan yang didirikan di tengah jalan kawasan Kembangan, Jakarta Barat.
Tenda sepanjang 5 meter yang menutupi seluruh badan jalan ini dikeluhkan warga dan pemotor karena mengganggu aktivitas. Pihak kepolisian bersama Satpol PP pun langsung turun ke lokasi untuk menertibkan. Sepakat dengan tuan rumah yang hajatan, kita untuk buka jalan separuh dengan adanya jalan ini. Makanya bisa untuk penyeberangan maupun papasan kendaraan. Ibu yang punya rumah katanya siap untuk jalan 1 meter, ternyata kemarin sore saya cek, ternyata semua rapat, akhirnya tadi pagi kita selesaikan dengan 3 pilar maupun tuan rumah. Petugas mengimbau masyarakat yang hendak menggelar hajatan untuk tidak menggunakan jalan umum sebagai lokasi acara karena mengganggu ketertiban umum. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 selebgram di Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi karena menjadi brand ambasador sebuah situs judi online. Pelaku diketahui mencantumkan link situs judi online di akun sosial media miliknya yang memiliki puluhan ribu pengikut. Dua selebgram cantik asal Bogor, KA dan FA digelandang polisi karena menjadi brand ambasador situs judi online. Kedua selebgram yang memiliki pengikut puluhan ribu ini bertugas melakukan promosi, bahkan mencantumkan link situs judi di dalam akun Instagram miliknya. Kedua pelaku diketahui mendapat keuntungan mulai dari 700.000 hingga 5 juta rupiah per bulannya melalui situs judi online. Sebagai barang bukti kejahatan, polisi menyita uang tunai sebesar Rp700.000 dan 2 unit telepon genggam. Kemudian oleh si tersangka disanggupi, diterima ya dengan imbalan 3 juta per bulan. Ya, hingga saat ini menurut penyelidikan dan menurut penyidikan ya, ini 3-5 situs judi online yang sudah dilakoni oleh pelaku yang pertama. Tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang gadis kelas 3 SMP dibawa oleh 2 pemuda di Serang, Banten. Kedua pemuda diketahui merupakan pemuda yang baru dikenalnya melalui media sosial. Kini polisi masih mencari keberadaan dari pelaku dan juga dari korban. Dari rekaman CCTV, gadis berusia 15 tahun yang duduk di kelas 3 SMP dibawa oleh 2 pemuda di Cirwas, Serang, Banten. Keluarga korban yang mengetahui korban tak kembali ke rumah melapor ke polisi. Kedua pelaku diketahui merupakan pria yang baru dikenal korbannya di media sosial. Korban dan salah satu pelaku janjian di suatu tempat. Namun korban dibawa pergi tanpa memberitahu pihak keluarga. Korban memiliki ciri kulit sawo matang dan tinggi 155 cm ini. Diketahui anak yang penurut dan berbakti kepada orang tua. Pulang dari sekolahan nggak langsung pulang ke rumah, langsung lewat belakang ketemu di si pelaku di Alfa. Kini polisi masih memburu keberadaan korban dan pelaku usai meminta keterangan saksi dan barang bukti rekaman CCTV di minimarket. Sementara keluarga berharap korban bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Seorang gadis di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban jambret oleh pria yang mengendarai sepeda motor. Akibatnya korban terjatuh hingga sempat terseret di jalanan. Aksi seorang pria menjambret ponsel milik seorang gadis saat mengendarai sepeda motor di lorong permukiman kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas. Sebelumnya pelaku membuntuti korban hingga tiba di jalan sepi, pelaku merampas ponsel hingga korban hilang keseimbangan dan terjatuh. Korban sempat berusaha bangkit dan mengejar pelaku, namun gagal lantaran pelaku langsung tancap gas. Usai kejadian, korban melaporkan kasus penjambretan di Mapolsek Makassar. Itu korbannya orang situ atau bagaimana? Orang sedang melintas atau bagaimana? Orang melintas naik motor. Untuk pelaku sendiri, apakah sudah diamankan atau bagaimana? Sampai saat ini masih dalam lidik, masih dalam pendalaman. Kini pihak kepolisian yang telah mengantongi ciri-ciri pelaku tengah melakukan pengejaran. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, seorang raja jambret ditembak polisi lantaran melawan saat hendak ditangkap. Pelaku yang merupakan residivis kasus serupa telah beraksi di 17 lokasi yang ada di Kota Padang. Dari rekaman CCTV, seorang ibu rumah tangga berteriak minta tolong usai menjadi korban jambret di depan rumahnya di daerah Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Tas berisi uang 2 juta rupiah, handphone, dan cincin emas raib dibawa kabur pelaku. Tak lama polisi menggerebek pelaku di tempat persembunyiannya di kawasan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah. Namun saat hendak ditangkap, pelaku melawan hingga ditembak polisi. Pelaku juga diketahui seorang residivis atas kasus serupa. Alhamdulillah hari ini kita telah berhasil mengamankan pelaku jambret pencurian dengan kekerasan yang terjadi 2 hari yang lalu. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda ditangkap warga karena sudah 6 kali melakukan aksi begal payudara di Kota Pekanbaru Riau. Pelaku beraksi dengan mengincar korbannya yang sedang berjalan sendirian. Warga mengamankan MAH, 27 tahun, usai melakukan aksi begal payudara di kawasan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Aksi amoral ini terjadi saat korban berinisial A pulang dari pasar. Saat korban membuka pagar rumahnya, tersangka berpura-pura menanyakan alamat dan tiba-tiba melakukan aksinya dengan memegang payudara korban. Usai beraksi, tersangka kabur menggunakan motor, sementara korban berteriak hingga mengundang warga dan mengamankan tersangka. Hasil pemeriksaan, tersangka sudah 6 kali melakukan aksinya dan dilakukan karena ingin mencari kepuasan nafsu. Tersangka juga selalu mengincar korban yang sedang berjalan sendirian. Untuk korban ini karena tetangga dengan Pak RT, korban tersebut melaporkan kejadian tersebut pada hari Senin 8 Januari ini 2024. Sekira siang hari jam 11.30 korban ini melaporkan ke Pak RT, kemudian Pak RT ada menghubungi Pak RW dan Babin Kamtibmas. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 6 tahun 2022 tentang kekerasan seksual dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang balita di Bandar Lampung hilang terseret arus deras selokan saat sedang mandi hujan di depan rumahnya di Raja Basa, Lampung. Petugas SAR gabungan langsung mencari keberadaan korban. Tim SAR gabungan melakukan pencarian seorang balita MNA 2,5 tahun yang hanyut terbawa arus deras drainase sekitar 10 meter dari rumahnya di perumahan Gria Kencana, Raden Gunawan, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Awalnya korban yang tengah bersama orang tuanya bermain dan mandi hujan di dekat rumahnya. Namun tiba-tiba sang balita terbawa arus selokan. Orang tua korban sempat meminta tolong, namun korban masih belum ditemukan. Kedua orang tua balita ini pun berharap anaknya bisa segera ditemukan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil yang diduga milik seorang anggota polisi ludes terbakar usai menabrak gardu listrik di Desa Limus Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga pengendara mobil terkena serangan jantung saat mengemudi. Mobil yang diduga milik seorang anggota polisi ini terbakar hebat di Jalan Komplek Perumahan Limus Pratama Regensi, Bogor, Jawa Barat, Selasa siang. Diduga pengendara mobil hilang kendali akibat terkena serangan jantung hingga menabrak gardu listrik dan terperosok ke saluran air. Warga yang melihat kejadian langsung mengevakuasi pengendara mobil yang tak sadarkan diri. Karena dengarnya sih jantungan. Serangan jantung. Polisi. Terus? Nah, itu dia mungkin salah ngerem. Arusnya belum belok ke kiri masuk, dia sudah ke kiri. Tapi dengan ngegas ini kencengnya terjun dan orang di dalam sempat pingsan. Sempat pingsan. Orangnya dibawa keluar, langsung jadi gede sampai tinggi sampai atas bakar. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Sementara korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat.
Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kembali di Lintas iNews Siang. Pemirsa, seorang nenek terpleset ke sumur sedalam 10 meter saat hendak mandi di Desa Gulbuk Sampang, Jawa Timur. Evakuasi berlangsung dramatis karena sumur yang sempit dan korban terluka di bagian kepala. Menggunakan tali dan katrol, petugas mengevakuasi Nenek Buyani, 76 tahun, yang tercebur sumur sedalam 10 meter di Desa Gulpung, Pangarengan, Sampang. Sebelumnya korban yang hendak mandi tiba-tiba terpeleset hingga jatuh ke dalam sumur. Korban diketahui masuk ke dalam sumur setelah warga yang melintas mendengar teriakan minta tolong dari dalam sumur. Spontan, warga segera melapor ke petugas untuk dilakukan evakuasi. Saat evakuasi, petugas mengaku kesulitan karena sumur sempit serta banyaknya air. Beruntung korban bisa diangkat dari dalam sumur dengan kondisi selamat. Korban pun mengalami luka di bagian kepala akibat terbentur ke tembok sumur dan segera dilarikan ke puskesmas. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Puluhan warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT dievakuasi tim SAR. Di antara mereka ada beberapa lansia yang terpaksa ditandu atau digendong ke pengungsian melalui medan yang ekstrim. Tim SAR gabungan mengevakuasi puluhan warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Desa Nawakote, Kecamatan Wulang Gintang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Di antara warga terdapat lansia yang harus ditandu atau digendong saat dievakuasi. Tim SAR harus ekstra hati-hati karena medan yang sulit dari lokasi menuju posko pengungsian yang berjarak 5 km. Total 26 orang pengungsi dari Desa Nawakote, sementara 3 orang memilih bertahan untuk menjaga kebun mereka. Jumlahnya itu sekitar 33 orang, tetapi tidak semuanya kami evakuasi turun. Untuk yang bertahan itu adalah laki-laki atau kepala keluarga, ya, karena masih harus menjaga kebun dan hewan ternak yang mereka rawat di sana. Petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengimbau warga tidak beraktivitas di radius 3 hingga 4 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Hingga kini status gunung siaga 3, sementara jumlah pengungsi mencapai 4.788 jiwa. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, John Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil tertimpa pohon tumbang saat hujan deras disertai angin puting beliung melanda sejumlah wilayah di Gresik, Jawa Timur. Angin juga memporak-porandakan sejumlah lapak PKL di kawasan itu. Satu unit mobil tertimpa pohon tumbang di areal parkir kantor Dinas Perhubungan di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Gresik, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi saat hujan deras disertai angin yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Gresik. Selain menimpa mobil, pohon tumbang juga memutuskan kabel listrik. Pasca peristiwa itu, petugas BPBD bersama Dishub Kabupaten Gresik bergotong royong mengevakuasi pohon tumbang. Terjadi pohon tumbang di antara di Driol, di Duduk, dan yang paling parah adalah di parkir kantor Dishub. Itu pohon besar yang menimpa satu kendaraan bermotor yang karyawan Dinas Perhubungan. Petugas BPBD Kabupaten Gresik mengimbau warga waspada cuaca ekstrim yang masih akan berlangsung hingga Maret mendatang. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Sementara sebuah rumah yang dihuni lansia rusak parah akibat disambar petir di Jember, Jawa Timur. Tak hanya menghancurkan bangunan, peristiwa itu juga membuat perabotan di dalam rumah rusak. Sebuah rumah di Desa Sumber Jambe, Kecamatan Sumber Jambe, Jember, Jawa Timur, rusak parah usai disambar petir. Kuatnya sambaran petir merusak seisi rumah seperti perabot rumah tangga, barang elektronik, lampu listrik, hingga sebagian bangunan dan genteng. Peristiwa itu terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan Jember.
Beruntung penghuni rumah Rema yang berusia 60 tahun selamat. Hujan deras, angin dan juga petir, dan saat itu memang ada rumah yang terdampak kena petir satu-satunya, yaitu di rumah Ibu Seha, umur sekitar 60 tahun. Alhamdulillah beliau selamat, tidak ada korban jiwa. Pasca peristiwa itu pihak BPBD langsung mendata kerugian korban. Sementara pemilik rumah diungsikan ke rumah tetangganya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah apotek di Santroni perampok membawa senjata tajam dan terekam CCTV. 2 perampok sadis terpaksa ditembak polisi karena berusaha kabur saat ditangkap. Aksi perampokan terjadi di sebuah apotik di kawasan Penuin Lubu Baja, Kota Batam. Dalam rekaman CCTV, pelaku datang berpura-pura sebagai pembeli. Saat pegawai apotik hendak mengambil obat yang diminta, pelaku langsung masuk ke area kasir dan mengancam dengan senjata tajam. Pelaku langsung menggasak uang tunai di meja kasir serta 2 ponsel korban. Hasil penyelidikan dan rekaman CCTV, pelaku diketahui 2 orang berinisial ER dan RN yang merupakan residivis kasus perampokan bersenjata tajam. Kedua pelaku terpaksa ditembak polisi lantaran berusaha kabur saat ditangkap di kawasan Ruli Baloi dan di Pasar Angkasa. Hasil penangkapan, polisi menyita barang bukti parang, 2 helm pelaku serta tas yang dipakai saat merampok. Kebetulan pada saat proses penangkapan yang bersangkutan berusaha melawan petugas dan dilumpuhkan oleh petugas. Jadi mereka masih masa pemulihan dulu sambil kita lakukan pemeriksaan. Kini kedua pelaku kembali masuk jeruji besi dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Endosa, iNews melaporkan. Seorang siswi korban perundungan yang dilakukan teman sekelasnya enggan kembali ke sekolah dan mengancam untuk bunuh diri di Salatiga, Jawa Tengah. Ia pun meminta kepada orang tuanya untuk segera memindahkan sekolah keluar kota Salatiga. Seorang siswi diduga menjadi korban perundungan di SMA Negeri 2 di kota Salatiga. Akibatnya korban syok dan selalu mengurung diri di kamar. Orang tua mengaku putrinya mendapat perlakuan tidak sopan hingga tindak kekerasan oleh sejumlah teman kelasnya. Mulai dari perusakan sepeda motor hingga diminta uang dengan cara paksa dan dipaksa membuka hijab. Korban yang tak berani melawan memilih tidak mau lagi kembali ke sekolah, bahkan mengancam bunuh diri jika tidak dipindahkan sekolah keluar kota Salatiga. Mungkin diduga sudah lama itu ya? Sudah lama, dan ini adalah anak saya yang kedua yang kena bully. Yang pertama dulu cowok, sampai dia juga mau keluar sekolahan. Terus dari pihak sekolah kemarin mendatangi rumah kita, yaitu Ibu Kepala Sekolah, Ibu BMP, dan wali kelasnya. Berbekal laporan ini, petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Salatiga dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) mendatangi rumah korban. Sayangnya korban belum bisa dimintai keterangan karena enggan berinteraksi dengan orang lain. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Sementara seorang ustaz yang akan memberikan tausiah subuh menjadi korban begal sekelompok pemuda di halaman masjid di Kota Medan, Sumatera Utara. Akibat pembegalan, korban kehilangan sepeda motor dan telepon genggamnya. Lima remaja pelaku begal diamankan polisi setelah sempat melakukan aksinya terhadap Ustadz Amin Dalimunte di Masjid Al-Munawaroh di Jalan Sukacerdas, Medan Johor, Medan. Korban dibegal saat akan mengisi tausiah subuh untuk jamaah masjid. Saat kejadian, korban yang dibonceng keponakannya tiba di halaman masjid. Tiba-tiba diadang 5 pelaku yang membawa senjata tajam. Meski korban sempat memberikan perlawanan, namun akhirnya memberikan sepeda motornya dan barang berharga kepada para pelaku. Usai beraksi, kelima pelaku segera melarikan diri. Tiba-tiba datang pelaku dengan menggunakan sepeda motor, langsung memepet sepeda motor saya sehingga kami terjatuh. Kemudian pelaku langsung mengambil kunci dan kedua pelaku pergi membawa sepeda motor milik saya, ya tadi Ustadz M. Amin. Ya, akibat tersebut saya kehilangan 1 unit sepeda motor Honda Beat. Hasil pemeriksaan,
Ternyata seluruh pelaku serta penadah masih di bawah umur. Para pelaku dijerat pasal 365 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Andi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Terbakar api cemburu, seorang pria tega menyiramkan air keras ke istri sirinya yang merupakan calon anggota legislatif di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tak butuh waktu lama, tersangka langsung ditangkap usai melakukan aksi kejinya itu. Polisi menggelandang FH, tersangka penyiraman air keras terhadap istri sirinya yang juga calon anggota legislatif DPRD Tanah Datar, Sumatera Barat. Motif tersangka melakukan aksinya karena terbakar api cemburu. Aksi penyiraman air keras ini terjadi setelah tersangka datang ke rumah dan mencari korban. Tersangka yang sudah menyiapkan air keras lalu menemukan korban yang sedang berada di kamar mandi. Tanpa basa-basi, tersangka menyiramkan air keras ke arah korban. Akibat penyiraman ini, korban mengalami luka bakar di bagian wajah kiri. Yang ada ini adalah berawal dari rasa cemburu korban yang mempunyai hubungan dengan kemudian dari para pelaku yang mempunyai hubungan dengan korban dalam hal ini. Dasar itulah pelaku menyiram cairan tadi yang kami sampaikan. Pihak kepolisian menegaskan meski korban seorang calon legislatif, kasus ini tidak menyangkut dengan politik. Kasus kekerasan ini murni faktor sakit hati karena tersangka dan korban sempat hidup bersama selama 6 tahun. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, warga mengamuk di ruang rapat gedung DPRD untuk mempertanyakan kasus pelaporan Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra dalam kasus dugaan pemerkosaan. Video kericuhan di ruang sidang DPRD Kabupaten Solok viral. Kericuhan terjadi saat agenda sidang hak interpelasi anggota dewan terhadap Bupati Solok Epriyadi Asda. Seorang pria berbaju putih berkacamata hitam ini terus berteriak dan mengamuk serta menantang siapapun yang menghadangnya. Menurut petugas, warga ini mengamuk lantaran ingin mempertanyakan kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan Ketua DPRD Solok terhadap gadis 18 tahun berinisial HKN yang menjadi asisten rumah tangganya. Tadi itu adalah murni dari kekecewaan warga terhadap adanya laporan bahwasannya Ketua DPRD kita melakukan tindakan asusila terhadap warga negari Kota Baru. Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Dodi Hendra dilaporkan ke polisi atas kasus dugaan pemerkosaan terhadap HKN gadis 18 tahun yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Namun, Dodi Hendra membantah tuduhan pemerkosaan. Ia mengaku saat waktu dugaan pemerkosaan yang dilaporkan, dirinya sedang menggelar rapat. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atiko, menggelar senam Sicita atau Senam Indonesia Cinta Tanah Air bersama dengan ribuan warga di Kecamatan Wai Halim, Bandar Lampung. Kegiatan ini juga menjadi deklarasi dukungan Kaukus Perempuan Nahdliyin untuk pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Kehadiran Siti Atiko disambut antusias ribuan warga di Kecamatan Wai Halim, Bandar Lampung. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo ini akan melakukan senam bersama warga yang telah menanti. Sebelum senam berlangsung, warga yang umumnya kaum emak-emak berebut untuk bersuah foto dan bersalaman dengan calon ibu negara ini. Antusias warga semakin terasa ketika melakukan senam Sicita atau Senam Indonesia Cinta Tanah Air bersama Siti Atiko. Di hadapan warga, Siti Atiko juga menyampaikan pesan tentang pentingnya rasa bahagia yang memiliki dampak positif di setiap kegiatan. Dan energi positif ini akan sangat mempengaruhi cara berpikir kita juga. Kita menjadi orang-orang yang positif, orang-orang yang bahagia. Karena apa? Kesehatan itu adalah investasi. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kita lebih baik itu mengurangi orang yang datang ke puskesmas, orang yang datang ke rumah sakit dengan gaya hidup sehat. Dalam kesempatan ini, Siti Atiko juga mendapat deklarasi dukungan dari Kaukus Perempuan Nahdliyin untuk pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD.
Mereka berharap pasangan Ganjar Mahfud dapat memenangkan Pilpres 2024 dan menjadi pemimpin yang amanah. Galuh Pandu, M. Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku begal yang melukai istri imam masjid digerebek di lokasi persembunyiannya di Lampung. Saat beraksi, pelaku masuk ke rumah korban saat subuh dan mengancam menggunakan senjata tajam, lalu membawa kabur dompet dan ponsel korban. Polisi menggerebek sebuah kamar indekos di kawasan Waikandis, Bandar Lampung. Seorang pria yang berada di kamar pun hanya terkejut dan tak berdaya saat polisi meringkusnya. Pria ini merupakan pelaku begal sadis. Pelaku IA, pria 27 tahun, mengaku melakukan aksinya seorang diri dan terakhir melakukan aksinya saat subuh hari terhadap istri imam masjid. Aksi pelaku terpergok korban yang langsung berteriak meminta tolong. Karena panik, pelaku pun melukai korban dengan senjata tajam, lalu membawa kabur dompet dan ponsel korban. Setelah istri korban berontak, pelaku melarikan diri dengan membawa tas, lalu handphone juga dibawa oleh pelaku. Sempat melukai korban tuh Bang? Ya, jadi istri korban ini karena berteriak, dilukai, diancam, terdapat luka sobek ya di lengan tangannya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan, serta terancam hukuman pidana 9 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kesal tak diberi uang, seorang preman mengamuk hingga melempar batu ke toko ponsel di Deli Serdang, Sumatera Utara. Naas aksinya terekam CCTV hingga akhirnya ditangkap oleh polisi. Kamera CCTV merekam aksi pelemparan batu ke toko ponsel yang dilakukan seorang preman di Desa Tanjung Gusti, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dua wanita yang merupakan karyawan toko panik. Akibat ulah pemuda pengangguran itu, etalase kaca toko pecah. Pemilik toko akhirnya melapor. Polisi pun langsung menangkap pelaku aksi pelemparan itu. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal karena karyawan toko ponsel tidak memberikan uang yang dimintanya. Dia sering ngancam-ngancam, kayak gitu minta-minta duit. Nanti dia bawa celurit, bawa benda-benda tajam. Nggak tempat kami aja Bang, dia di tempat-tempat lain pun sering juga melakukan kejahatan seperti itu. Apakah ada kawan selain dia Kak? Ada. Kayak pasar-pasar buah kan, dekat rumah saya juga gitu, dia sering ngancam bawa celurit. Saat digeledah, polisi juga menemukan sebilah pisau yang diselipkan pelaku di pinggang sebelah kiri. Guna penyidikan lebih lanjut, pelaku ditahan di Mapolsek Galang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan 17 santri salah satu ponpes di Blitar sebagai tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan korbannya. Pelaku mengaku kesal lantaran korban diduga sering mencuri uang. Satreskrim Polres Blitar masih terus memeriksa kasus penganiayaan yang menyebabkan seorang santri meninggal dunia. Polisi telah meminta keterangan 25 saksi dan menetapkan 17 santri sebagai tersangka. Para pelaku mengaku kesal karena diduga korban sering mencuri uang milik temannya di dalam pondok. Korban dianiaya menggunakan sapu dan setrika hingga terluka di bagian kepala dan tubuh lainnya. Pengeroyokan dilakukan dengan cara menggunakan semacam alat berupa kabel dari setrika, sapu, dan juga semacam gagang kayu. Duga korban ini melakukan pencurian di teman-temannya. Mengakibatkan akhirnya teman-temannya melakukan tindak pidana berupa pengeroyokan tersebut, sehingga yang awalnya terjadi luka berat terhitung pada tanggal 7 Januari tahun 2024, korban meninggal dunia. Sebelumnya, seorang santri berusia 14 tahun meninggal dunia usai dianiaya rekannya di sebuah pondok pesantren di Blitar, Jawa Timur. Korban dituduh mencuri uang saku sejumlah temannya. Korban sempat dirawat di rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Hingga kini unit PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar masih melakukan pendampingan terhadap keluarga korban dan pelaku. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Sementara seorang pengasuh pesantren diamankan polisi karena diduga melakukan aksi cabul pada 3 murid ngajinya di Lamongan, Jawa Timur.
Penahanan dilakukan setelah orang tua ketiga korban melapor ke polisi. Seorang pengasuh tempat pendidikan Quran, R, 70 tahun, diamankan polisi dari kediamannya di Lamongan. Pelaku diamankan setelah terbukti melakukan pencabulan terhadap 3 santri yang masih berusia 7 dan 8 tahun. Terungkapnya dugaan pencabulan itu bermula setelah salah satu korban mengeluh sakit saat buang air kecil. Orang tua korban yang curiga akhirnya mendapatkan keterangan dari anaknya perihal aksi cabul pelaku. Dalam pemeriksaan, si pelaku menyatakan bahwasanya dia membenarkan bahwasanya dia sudah melakukan tindak pencabulan terhadap ketiga korban ini. Dan informasinya pelaku itu ketua MUI ya? Ya, betul. Pelaku ini merupakan ketua MUI Kecamatan Dek. Saat ini pelaku sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka di Mapolres Lamongan untuk menjalani proses penyidikan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Seorang pria menjual pacara sendiri di aplikasi Kencan senilai Rp200.000 di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun naas, ia justru menjadi korban pembunuhan karena pacar yang dijualnya kabur usai menerima uang. Tim Jatantras Polrestabes Makassar menangkap pria berinisial PR 23 tahun saat melarikan diri keluar kota di Jalan Poros PKI Kecamatan Tanate Rilau, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap usai menganiaya AF hingga tewas di Kecamatan Biringkanaya. Peristiwa naas ini berawal saat pelaku melakukan transaksi di aplikasi Kencan. Pelaku menjual pacarnya sendiri berinisial M seharga Rp200.000 sekali kencan. Namun setelah menyerahkan uang tunai, pacar korban meninggalkan kamar. Pelaku kemudian terlibat cekcok, kemudian menganiaya korban hingga tewas. Minta kemudian tidak sampai terjadi hubungan di antara pelaku dengan si perempuan. Sehingga terjadi marah oleh pelaku, kemudian melakukan pengejaran terhadap korban inisial AF dan terjadilah penganiayaan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 senjata tajam jenis badik, 2 telepon genggam, dan 1 unit sepeda motor. Kini pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Lintasannya terendam banjir, 2 ekor gajah liar jantan ditemukan masuk ke permukiman warga di Kecamatan Kerinci Barat, Kabupaten Pelalawan, Riau. Kejadian ini sempat menyita perhatian warga dan videonya viral di media sosial. Dalam video amatir, 2 ekor gajah liar masuk ke kampung warga dan merusak perkebunan pisang dan sawit warga di Desa Makmus, Kecamatan Kerinci Barta, Kabupaten Pelalawan, Riau. Kawanan gajah yang diketahui berasal dari kantong gajah Teso Tenggara ini diduga hendak mencari makan karena habitat dan lintasannya terendam banjir sepekan terakhir. Pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau terkendala melakukan penggiringan gajah ke habitatnya karena banjir belum surut. Kami di lapangan mengeluhkan bahwa warga adanya satwa gajah liar ini menjadi tontonan bagi warga. Kemudian pisang dan tanaman-tanaman palawija lainnya itu ya menjadi sasaran untuk pakan gajah. Hingga kini sedikitnya 9 kabupaten kota di Provinsi Riau terdampak banjir, termasuk daerah Pelalawan Riau. BBKSDA mengimbau kepada warga untuk tidak mengambil tindakan pada gajah yang masuk permukiman. Sementara personil BBKSDA Riau tetap memantau dan berusaha menggiring gajah ke habitatnya. Dari Pelalawan Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Sementara seekor kerbau mengamuk dan menyeruduk sejumlah pemotor di jalan di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Kerbau diduga kaget usai terlepas dari kandangnya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Viral video seekor kerbau mengamuk di Jalan Poros Rante-Rante, Desa Osango, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Bahkan kerbau menyeruduk sejumlah pengendara motor. Usai menyeruduk, kerbau langsung lari ke arah perbukitan. Akibatnya beberapa motor terjatuh saat berupaya hindari kerbau yang berlari di tengah jalan. Belum diketahui siapa pemilik kerbau tersebut, namun kerbau diduga mengamuk lantaran kaget usai terlepas dari kandangnya. Ya mungkin karena kaget sehingga menyebabkan itu ada yang ketabrak di situ, tabrak orang. Makanya sampai di ujung sana mengamuk. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerbau berhasil ditangkap agar tidak membahayakan warga. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly Christian, iNews melaporkan.